mishkat, cahaya-cahaya atau rongga cahaya yang menjelaskan surat An-Nur ayat 35 bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Nah, Al-Ghazali punya pandangan yang sangat khas tentang ini. Pada umumnya ahli tafsir termasuk Al-Quran terjemahan Indonesia memahami Allahu nurus samawati wal ardh yang secara harfiah berarti adalah Allah adalah cahaya langit dan bumi. Pada umumnya mufassir menafsirkan Allah bagaikan cahaya langit dan bumi. Nah, bahasa Arabnya memang berbunyi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Nah, kata Al-Ghazali, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itulah memang esensi cahaya. Allah lah cahaya yang esensial. Cahaya-cahaya yang lain itu hanya artifisial, cahaya artifisial. Dijelaskan panjang lebar tingkatan-tingkatan cahaya dari yang paling sederhana sampai ke puncaknya yang merupakan cahaya esensial itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran Al-Ghazali tentang Allah dan cahaya, bahwa Allah adalah hakikat cahaya, Allah adalah cahaya yang esensial, maka terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia itu tidak tepat atau kurang tepat. Dalam terjemahan Indonesia ayat itu berbunyi atau diterjemahkan Allah dalam kurung bagaikan cahaya langit dan bumi. Kata Al-Ghazali bukan bagaikan, Allah itu memang benar-benar cahaya langit dan bumi. Yang lain-lain itu cahaya juga, cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, tapi itu cahaya artifisial. Cahaya yang esensial itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sendiri mengatakannya. Nah, hal itu dijelaskan Al-Ghazali dalam bukunya yang menurut saya orisinal, penafsiran Al-Ghazali yang orisinal tentang surat An-Nur itu yang berjudul Mishkatul Anwar, rongga cahaya. Nah, sekali lagi kembali ke kalimat tadi atau uraian Al-Ghazali tadi, orang yang dalam hatinya tidak memiliki rongga cahaya, maka dia tidak akan memancarkan keindahan adab kenabian. Dengan demikian maka kita perlu memiliki cahaya di dalam hati kita agar kita bisa memancarkan keindahan adab kenabian, jamalul adabin nabawiyah. Walaqad kuntu azamtu an akhtima ruba'an adat min hadzal kitab bi kitabin jami'an li adabil ma'isyah. Saya akan menguraikan tentang adab ini pada bab ini, tentang adabul ma'isyah, adab kehidupan. Sedikit kabar dari Al-Ghazali ini, dia mengatakan juga di bagian ini bahwa dia sudah bicarakan tentang adab ini beberapa kali di beberapa tempat, di beberapa bukunya. Sebenarnya ini agak membosankan karena pada dasarnya secara umum kita tahu tentang adab, tentang akhlak dan sejenisnya. Maka kata Al-Ghazali, dia mengakui agak membosankan bicarakan ini, tapi ini sangat penting. Pada dasarnya kita semua sudah tahu, tapi bagaimanapun kita perlu mengulang-ulang untuk mengingat lagi adab-adab itu, akhlak-akhlak itu. Sama seperti kita atau seperti Al-Ghazali membahas tentang adab makan, kita semua sudah tahu tentang adab sebelum makan, ketika makan, sesudah makan. Jadi kalau Al-Ghazali berbicara tentang adab ini, tentang adab kehidupan, itu kata Al-Ghazali ini sebenarnya sudah sering, tapi kita perlu mengingatkan lagi. Dia mulai pembicaraan ini dengan membicarakan tentang adab Nabi Muhammad SAW. Bayan ta'dibillahi ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fil Quran. Uraian
tentang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad beradab dengan atau berakhlak dengan Al-Qur'an. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kathiran bara'ati wal ibtihali دائما السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat rendah hati dan terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihiasi dengan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Fakana yaqulu fi du'aihi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Maka Rasulullah memohon di dalam doanya, ya Allah, buatlah badanku dan akhlakku menjadi badan dan akhlak yang baik. Dalam bahasa Arab, ciptaan, mencipta dan akhlak itu satu akar kata. Jadi Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Jadi makhluk dan akhlak itu satu akar kata. Maka dikatakan makhluk seharusnya berakhlak, sebab akhlak itu satu akar kata dengan makhluk. Maka akhlak seharusnya melekat pada makhluk. Jadi Rasulullah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi akhlak yang mulia. Nah, kita bisa bayangkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa memohon diberi perilaku atau akhlak, nah bagaimana pula dengan kita? Jadi orang berperilaku baik, berakhlak baik itu di satu sisi saja merupakan usahanya sendiri. Tapi di sisi yang lain, pada level yang lain, berakhlak baik itu juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keterbatasan manusia untuk berperilaku baik terus-menerus, untuk berakhlak baik. Itu sebabnya bahkan orang sekelas Rasulullah SAW memohon agar Allah memberikan akhlak yang baik kepada Rasulullah itu sendiri. Nah, ini yang doa yang sering kita baca, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaikilah atau jadikanlah bentuk fisikku dan akhlakku sebagai ciptaanmu yang baik. Wa yaqulu Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik. Jadi di satu sisi memohon akhlak yang baik, di sisi lain memohon dijauhkan dari akhlak yang tidak baik. Fastajaba Allah Ta'ala du'aahu wafa'an liqaulihi 'azza wa jalla ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemenuhan atas janji Allah sendiri dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Fa anzala 'alaihi al-Qur'ana wa 'adzabahu bihi fa kana khuluquhu al-Qur'an. Dan Allah menurunkan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai adab Nabi Muhammad, sehingga fa kana khuluquhu al-Qur'an, sehingga jadilah akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad berakhlak dengan Al-Quran. Nah, bagaimana akhlak menurut Al-Quran nanti diuraikan sekilas oleh Al-Ghazali. Qala Sa'ad bin Hisham dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha fas'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Hisham, sahabat Nabi, bertemu dengan Aisyah
dan Abu Bakar ayahnya. Kemudian kata Sa'ad bin Hisham, aku bertanya tentang akhlak Rasulullah. Faqalat, "Ama taqra'ul Qur'an?" Aisyah menjawab, "Apakah kamu tidak membaca Al-Quran?" Qultu bala, ya tentu saja saya baca Al-Quran. Qalat, "Kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran." Kata Aisyah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, bacalah Al-Quran. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Wa innama adzabahu Al-Qur'ana bimithli qawlihi. Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi beradab, berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Berilah maaf dan ajaklah pada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang bandel, dari orang-orang harfiah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Jadi memaafkan, mengajak pada kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang super nakal, yang bandel, orang-orang yang bodoh, itu adalah akhlak Al-Quran. Memaafkan, mengajak kepada kebaikan dan berpaling dari orang bodoh, dari orang yang ngeyel. Dalam bahasa kita punya paling dekat orang yang ngeyel. Jadi tidak melayani orang yang ngeyelan, orang yang nakal, yang bandel, yang bodoh, tapi meninggalkannya, menjauhinya, berpaling daripada melayani orang yang ngeyel. Ya, lebih baik menghindar dari orang yang ngeyel. Nah, itulah salah satu akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Akhlak yang juga diajarkan oleh Al-Quran adalah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat baik, dan menyantuni kerabat, mencegah kemungkaran dan keburukan. Nah, yang paling penting dari semua ini, yang nanti menjadi nilai universal adalah keadilan. Jadi keadilan, kebaikan, menyantuni kerabat dekat dan mencegah keburukan serta kemungkaran. Lalu ayat berikutnya yang juga menjadi katakanlah sumber akhlak Nabi adalah wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min 'azmil umur. Bersabarlah atas apapun yang menimpa kamu, sebab apa yang menimpamu itu merupakan hal yang luar biasa. Jadi kalau kita mendapatkan katakanlah musibah, Al-Quran mengatakan bersabar, sebab musibah apapun yang menimpa kita itu merupakan hal yang luar biasa, hal yang sangat tinggi nilainya. Jadi tidak semua hal yang tidak kita inginkan itu tidak penting. Bahkan sebaliknya, apa yang tidak kita harapkan, bahkan tidak kita inginkan, dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru penting bagi kita sendiri. Maka bersabar menerima apapun yang menimpa kita itu mengandung nilai yang sangat tinggi. Dan sabar atas apa yang menimpa Rasulullah itu dipegang oleh Rasulullah. Salah satu akhlak Rasulullah adalah sabar menerima apapun yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita tahu Rasulullah itu menghadapi ujian yang luar biasa sejak masa kanak-kanak. Mulai ditinggal ayahnya, lahir sebagai seorang anak yatim, ditinggal ibunya, kemudian dia diasuh oleh kakeknya, tak lama kemudian kakeknya meninggal, dia asuh oleh pamannya, dan begitu seterusnya.
dia kawin ketika dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib tampaknya agak terpaksa sebenarnya membesarkan Nabi Muhammad. Karena Abdul Muthalib sudah meninggal, tidak ada yang orang lain dari kerabatnya yang akan membesarkan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad jadi dibesarkan oleh Abu Thalib. Tetapi oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad itu sebenarnya diterima dengan setengah hati. Jadi tidak dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Ini keponakannya Abu Thalib, tapi dia tidak diperlakukan sebagaimana layaknya ponakan, tidak dianggap sebagai anak sendiri. Kalau kita baca sejarah Nabi, biografi Nabi yang ditulis oleh ulama-ulama generasi awal, itu kesan, bahkan muncul kesan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya dipekerjakan oleh Abu Thalib. Abu Thalib seorang saudagar, seorang pedagang, dan Nabi Muhammad itu dipekerjakan sebenarnya. Dalam bahasa kita sekarang dapat dikatakan ini mempekerjakan seorang anak di bawah umur. Tapi Nabi Muhammad sebagai anak ya biasa saja. Itu dia jalankan sebagaimana atau sebaik-baiknya. Maka ketika dalam satu perjalanan perdagangan menuju Syam dan sampai di ketemu Buhairah itu seorang pendeta, tepatnya seorang spiritualis yang macam punya indera keenam. Dia tahu bahwa rombongan Abu Thalib ini ada orang yang istimewa, kira-kira begitu, yang dalam biografi Nabi Muhammad disebutkan Buhairah melihat langit penuh awan, bercampur cahaya dan lain sebagainya, sebagai tanda keistimewaan dari salah seorang kafilah dagang Abu Thalib. Lalu Buhairah mengundang Abu Thalib dan rombongannya. Nah, yang unik, yang menarik, Abu Thalib diundang oleh Buhairah, katakanlah diundang jamuan makan, karena Buhairah menganggap atau memandang ada orang yang istimewa dari rombongan Abu Thalib. Abu Thalib dan rombongannya memenuhi undangan. Nah, Nabi Muhammad tidak diajak dalam rombongan, dalam undangan itu. Nabi Muhammad ditugaskan untuk menjaga unta, kambing dan lain sebagainya. Nah, dan beberapa indikasi lain lagi yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lebih diperlakukan sebagai seorang anak pekerja dibanding seorang kemenakan. Ketika Buhairah mengatakan ini kayaknya ada yang belum datang. Jadi setelah rombongan Abu Thalib yang diundang Buhairah itu datang semua, Buhairah tahu ini ada orang penting yang belum datang. Ini belum lengkap, ada yang belum datang. Oh iya, ada ponakan saya, kata Abu Thalib. Dia menjaga unta di sana. Enggak, panggil. Akhirnya dipanggil. Nah, jadi sekali lagi Nabi Muhammad pada masa mudanya itu lebih diperlakukan sebagai seorang pekerja, bukan seorang kemenakan oleh Abu Thalib. Dan seterusnya ada banyak lagi indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk bahwa Nabi Muhammad diperlakukan sebegitu rupa ketika dia masih kanak-kanak. Tapi secara umum itu menempa Nabi Muhammad justru, bahwa dia dipekerjakan atau menjadi pekerja, menjadi karyawan Abu Thalib. Disitulah dia belajar banyak sekali hal. Dia belajar
berkomunikasi dengan orang, belajar menawarkan barang dan lain sebagainya, yang nanti akan menjadi bekal penting dia di masa tuanya, di masa-masa selanjutnya. Jadi dan sebagai kemenakan, Nabi Muhammad itu pernah melamar anaknya Abu Thalib, sepupunya, dan ditolak oleh Abu Thalib. Nah, itu memperkuat kesan bahwa Abu Thalib, bahwa Nabi Muhammad tidak dianggap sebagai anak sendiri oleh Abu Thalib, dianggap orang dalam sekaligus orang luar. Nah, kita bisa bayangkan perasaan Nabi Muhammad melamar sepupunya, anaknya Abu Thalib. Abu Thalib yang membesarkan Nabi Muhammad ditolak. Nabi Muhammad anak yatim piatu, tidak punya warisan apa-apa dari orang tuanya, dibesarkan oleh Abu Thalib dan dipekerjakan. Nah, dia melamar sepupunya, anaknya Abu Thalib, ditolak. Kita bisa bayangkan perasaan anak muda naksir atau melamar seorang perempuan ditolak. Nah, tampaknya itu menjadi pukulan berat bagi Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Nabi Muhammad tidak berani lagi melamar perempuan. Tapi sekali lagi, justru karena itu maka nanti Nabi Muhammad mendapatkan Khadijah. Nah, nanti Khadijah lah yang melamar Nabi Muhammad. Dan banyak lagi kesulitan Nabi Muhammad secara zahir. Maka ketika Al-Quran mengatakan wasbir ala ma asabat, bersabarlah atas apapun yang menimpamu, itu untuk Nabi Muhammad punya nilai yang sangat penting. Karena sejak kecil Nabi Muhammad hidupnya, dalam bahasa kita sekarang, kurang bahagia masa kecilnya. Nah, sampai begitu seterusnya, nanti ayahnya Khadijah meninggal dan lain sebagainya. Nah, sampai dia diusir dari Makkah. Jadi sabar menghadapi musibah atau apapun yang menimpa Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang sangat penting. Ayat berikutnya yang dikutip Al-Ghazali berkaitan dengan akhlak Rasulullah adalah wala man sabara wa fara inna dzalika la min azmi umur. Orang yang sabar dan memaafkan itu merupakan hal yang sangat istimewa, yang sangat bernilai. Jadi sabar dan memaafkan, agak diulang-ulang, sabar dan memaafkan. Al-Quran juga mengulang-ulang sabar ini. Sabar seperti sederhana, tapi untuk orang yang sedang tertimpa musibah, sabar tidak sederhana. Itu sebabnya Al-Quran mengatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, saling mengingatkan untuk bersabar dan memaafkan. Antara minta maaf dan memaafkan, lebih tinggi mana minta maaf dan memaafkan? Tampaknya kalau mengikuti ayat-ayat Al-Quran, lebih tinggi memaafkan. Secara umum orang lebih mudah minta maaf dibanding memaafkan. Ya, karena merasa bersalah, asal orang sadar bahwa dia bersalah, dia akan mudah untuk minta maaf. Tetapi untuk memaafkan tampaknya tidak begitu mudah. Maka Al-Quran berikan nilai sangat tinggi pada orang yang memaafkan, sabar dan memaafkan. Wa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat yang lain, dan maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada untuk mereka,
yang saja bersalah kepada kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran pada ayat ini menambahkan, setelah maafkanlah mereka, lapangkanlah dada untuk mereka. Jadi tidak cukup memaafkan, tapi juga lapangkan dada. Ini menunjukkan bahwa memaafkan orang lain itu tidak mudah. Maka memaafkan itu merupakan hal yang sangat bernilai, merupakan akhlak yang sangat tinggi. Diperkuat lagi dengan ayat berikutnya yang dikutip juga oleh Al-Ghazali, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah dan lapangkanlah dada untuk mereka. Apakah kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian? Jadi kalau ingin diampuni Allah, ampuni orang yang salah pada kita dan lapangkan dada untuk mereka. Jadi memaafkan orang lain dan melapangkan dada untuk orang lain itu diulang oleh Al-Quran, menunjukkan pentingnya akhlak memaafkan dan berlapang dada untuk orang lain. Ayat berikutnya ini akhlak Rasulullah dari Al-Quran. Sekali lagi, Rasulullah berakhlak dengan Al-Quran. Idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada kesalahan, kalau orang melakukan kesalahan atau melakukan keburukan atau mengajak kita kepada keburukan, maka tolaklah keburukan itu dengan cara yang paling baik. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan atau ajakan pada hal yang tidak baik itu dengan cara yang paling baik. Jadi tidak karena ini ajakan buruk maka kita menolaknya dengan kasar, menolaknya sembarangan. Tidak. Ada Quran mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan, hal-hal yang negatif dengan cara yang paling baik. Akhlak yang lain berkaitan dengan ini menaktik atau menolak dengan cara terbaik. Al-Quran mengisahkan tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Salah satu ayat menarasikan agar Nabi Musa datang kepada Fir'aun untuk menegur atau katakanlah mengkritik Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu seorang raja, diktator, sombong dan lain sebagainya. Sampai-sampai Nabi Musa mengatakan, saya rasanya tidak sanggup kalau harus menghadapi atau bertemu dengan Fir'aun seorang diri. Maka ya Allah tolonglah saya dikirim dengan Harun. Lalu Allah memerintahkan, pergilah kamu wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Nah yang menarik dari Al-Quran, tegurlah Fir'aun itu dengan qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Nah bayangkan itu, Al-Quran memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menegur atau mengingatkan Fir'aun dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Fir'aun kayak apa diktatorshipnya, kayak apa sombongnya, kayak apa jahatnya, dan Musa orang yang katakanlah kedudukannya sangat tinggi. Al-Quran masih memerintahkan Nabi Musa menegur atau mengingatkan, mengkritik Fir'aun itu dengan qaulan layyina, dengan kata-kata yang lembut. Jadi walaupun kita harus katakanlah kalau sekarang mengkritik presiden, gubernur, bupati, wali kota dan sejenisnya, seburuk apapun presiden, gubernur,
bupati, wali kota, kalau mengikuti perintah Al-Quran pada Musa untuk menegur Fir'aun, sarkasme tampaknya tidak bisa dibenarkan. Tetap kritik harus disampaikan dengan santun. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan itfa' billati hiya ahsan. Tolaklah satu keburukan dengan cara terbaik. Itu adab Al-Quran. Yang berikutnya wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah dan sekali lagi memaafkan orang lain. Tentu saja kita sering marah, kesal dengan perilaku seseorang. Al-Quran mengajarkan akhlak agar kita menahan diri setiap kita marah. Yang dalam Al-Quran disebut dengan wal kadhimina al-ghaiza, menahan rasa marah. Nah, menahan rasa marah didampingkan dengan memaafkan. Sekali lagi, memaafkan. Jadi Al-Quran mengulang-ulang perintah memaafkan. Dan beberapa ayat lagi, misalnya ijtanibu katsiran min al-wadhi tab'al al-ghasin wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hindarilah atau jauhilah prasangka, sebab sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kalian mencari kesalahan atau keburukan orang lain. Jadi jangan mencari-cari keburukan orang lain, jangan berprasangka negatif pada siapapun, pada orang lain. Nah, itulah beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan akhlak Rasulullah SAW. Tentu saja masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang merupakan akhlak Rasulullah. Tapi saya kira cukup untuk menggambarkan bagaimana Rasulullah berakhlak dengan Al-Quran. Jadi pendeknya dari beberapa ayat yang dikutip Al-Ghazali untuk memberikan gambaran tentang akhlak Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran adalah rendah hati, tawadhu, memaafkan, bahkan berlapang dada, memberikan maaf pada orang lain dan berlapang dada atas kesalahan orang lain. Jadi Rasulullah sangat tawadhu. Nanti ada penjelasan atau contoh lain lagi bagaimana akhlak Rasulullah. Nah, ini berikutnya beberapa akhlak Rasulullah, contoh akhlak Rasulullah dalam pengalaman hidupnya. Walamma kasurat rubaiyatuhu wa shadda yawma Uhud faja'ala ad-damu yasilu ala wajhi wa huwa yamsahu ad-dama. Dalam perang Uhud, gigi Rasulullah patah, wajahnya luka hingga berlumuran darah, dan darah mengalir di wajahnya, dan sehingga Rasulullah mengelap atau mengusap darah di wajahnya itu. Wa yaqulu kaifa yaflahu qaumun khababu wajha nabiyihim. Bagaimana mungkin satu kaum bisa mendapatkan keberuntungan kalau mereka membuat wajah Nabi berlumuran darah. Jadi dalam perang Uhud, Nabi itu patah giginya, wajahnya berlumuran darah. Nabi kira-kira bergumam, bagaimana mungkin orang-orang yang melukai wajah saya ini bisa mendapatkan keberuntungan. Wa huwa yad'uhum ila rabbihim, sementara Nabi itu mengajak mereka yang menjadikan gigi Nabi itu patah
menjadikan wajah Nabi itu berlumuran ke jalan Tuhan, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Al-Quran mengajarkan akhlak pada Nabi menyikapi orang-orang yang membuat giginya patah dan wajahnya berlumuran darah? Fa'anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'. Allah kemudian menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Hal itu anggap sederhana saja, jangan dianggap serius, itu hal kecil. Jadi Nabi patah giginya, wajahnya berlumuran darah, itu tidak usah dianggap serius, itu hal kecil, hal sederhana. Dengan kata lain, Al-Quran tidak mengajarkan dendam pada orang-orang yang membuat gigi Nabi patah dan menjadikan wajah Nabi berlumuran darah. Nah, sudah dianggap sederhana saja, anggap hal kecil. Laisa laka minal amri syai', itu bukan hal yang serius, kata Al-Quran. Ta'diban lahu ala dzalika, demikianlah Allah mengajarkan adab kepada Nabi Muhammad terhadap orang-orang yang menyakitinya atau melukainya. Wa afsalu hadhihi ta'dibat fil Qur'an ila tahsuru, dan contoh-contoh akhlak seperti ini dari Al-Quran banyak sekali yang tidak mungkin diuraikan lebih jauh lagi. Ya, tentu saja masih banyak lagi akhlak Al-Quran atau akhlak yang diajarkan Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bagaimanapun Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka akhlak itu secara moral, secara moral, secara moral itu lebih penting dari ritual, dari ibadah. Lebih penting, katakanlah lebih bernilai dibanding sholat. Untuk apa sholat kalau dia tidak memancarkan adab, tidak melahirkan perilaku yang baik? Akhlak lebih penting daripada puasa. Untuk apa puasa kalau puasa itu sendiri tidak memancarkan atau melahirkan perilaku yang baik? Summa lamma akmalallahu ta'ala khalqahu asna alaihi faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin alim. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji akhlaknya dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin alim. Engkaulah orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi. Fa subhana ma a'zama sya'nuhu wa atama imtinanuhu. Sumanzur ila amimi lutfihi wa amimi fadlihi. Maha suci Allah yang Maha suci Allah. Fa subhana ma a'zama sya'nuhu wa atama imtinanuhu. Maha suci Allah yang telah mengajarkan akhlak yang mulia melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Summa bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khalqi anna Allah yuhibbu makarimal akhlaq wa yabghabu safsafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah, akhlak yang buruk. Qala Ali radhiyallahu anhu, ya ajaban lirajulin muslimin yaji'uhu akhuhul muslim fi hajatin fala yara nafsahu lil khair ahlan falau kana la yarju thawaban wa la yakhsha 'iqaban laqad kana yanbaghi lahu an yusari'a ila makarimil akhlaqi fa innaha mimma tadullu ala sabilin najat. Ali radhiyallahu anhu berkata, aneh sekali kalau ada seorang muslim yang didatangi oleh saudaranya yang beragama Islam, dia tidak merasa harus berbuat baik, berakhlak baik pada saudaranya muslim,
yang datang kepadanya itu. Kalau dia tidak mengharapkan pahala dan tidak takut pada hukuman Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dia memperlakukan saudaranya yang datang itu dengan panggilan moral untuk berbuat baik. Jadi aneh sekali kalau orang dikunjungi temannya, saudaranya, dia tidak menyambutnya dengan akhlak yang baik. Kata Ali, kalaupun dia tidak mengharapkan pahala dari penyambutan yang baik, tidak takut pada murka Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dia merasa terpanggil untuk menyambutnya dengan akhlak yang baik. Nah, mendengar kata-kata itu seorang sahabat bertanya, apakah kata-kata atau pelajaran tadi yang dikatakan oleh Ali itu berasal dari Rasulullah? Faqala lahu rajulun asami'tahu min Rasulillah. Seorang bertanya kepada Ali, apakah kamu mendengarkan hal itu dari Rasulullah? Faqala na'am, kata Ali, ya. Wa ma huwa khairun minhu, bahkan yang saya dengar dari Rasulullah, kata Ali, lebih baik daripada yang saya sampaikan tadi. Apa itu? Lamma ata bisabaya qayyin wa qafat jariyatun fi sabah faqalat ya Muhammad in ra'aita an tukhalli anni wa la tushammita in ra'aita an dan engkau tidak wala tushmit, tidak meremehkan, tidak merendahkan orang-orang yang hidup dengan layananku. Sekiranya engkau mau membebaskan aku, kata budak itu, wahai Nabi Muhammad, aku ini adalah anak pemuka kaumku. Ayahku, kata budak itu mencegah hal-hal yang harus dicegah, menjaga hal-hal yang harus dijaga, dan ayahku sering membebaskan tawanan, ayahku sering berbagi makanan, ayahku sering mengucapkan salam, dan ayahku tidak pernah menolak permintaan seseorang. Anak ibnatu Hatim At-Ta'i, saya adalah anak Hatim At-Ta'i. Jadi nama ayahnya itu adalah Hatim At-Ta'i. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya jariyatu hadhihi sifatul mu'minin haqqan. Wahai budak, perilaku ayahmu itu yaitu menjaga apa yang harus dijaga, membebaskan tawanan, berbagi makanan, sering mengucapkan salam, dan tidak pernah menolak permintaan orang, merupakan sifat orang-orang mukmin. Benar-benar merupakan sifat orang mukmin. Seandainya ayahmu itu seorang muslim, maka akan kami doakan mudah-mudahan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, khallu anha, bebaskan budak ini, bebaskan budak perempuan ini. Fa inna abaha kana yuhibbu makarimal akhlaq, sebab ayahnya mencintai akhlak yang mulia. Ayahnya memiliki akhlak yang mulia. Wa inna Allah yuhibbu makarimal akhlaq, dan Allah mencintai akhlak yang mulia. Jadi Nabi membebaskan seorang budak, memerdekakan seorang budak yang ketika itu menjadi tawanan perang, karena ayahnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, itulah akhlak Nabi. Jadi bukan budak itu sendiri yang berakhlak baik, bahkan yang berakhlak baik ayahnya. Karena ayahnya yang berakhlak baik, maka budak itu dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Nah, itulah akhlak Rasulullah. Jadi dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya memandang
perilaku seseorang berkaitan dengan akhlak ini, bahkan akhlak orang tua seseorang menentukan bagaimana sang anak diperlakukan. Jadi Rasulullah memandang akhlak orang tua budak perempuan tadi yang begitu baik sehingga Rasulullah membebaskan budak perempuan itu. Nah, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar atau menyaksikan Rasulullah membebaskan budak perempuan karena ayahnya berakhlak mulia itu, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Allahu yuhibbu makarimal akhlak." Wahai Rasulullah, apakah Allah mencintai akhlak yang mulia? Faqala alladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata illa hasanul akhlak. Nabi menjawab, orang yang akan masuk surga hanya orang yang berakhlak baik. Ini bahkan Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah. Harusnya berarti dan dia yang diriku berada di tangannya. Maksudnya demi Allah. Demi Allah, hanya orang yang berakhlak baik yang akan masuk surga. Nah, kita lihat bahwa akhlak yang baik itu merupakan kunci penting apakah seseorang itu masuk surga atau tidak.